siap bergoyang untuk Tuhan? Amin. Saya undang Kak Juli untuk ya, kita dangdutan ya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujian terungkap sebagai rasa syukur. Terima kasih karena fokus kita hanyalah untuk belajar Tuhan, kehidupan kekal, memikirkan perkara-perkara surgawi. Ya. Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang nyata, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Katakan sekali lagi, duduk Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bersama dengan Kristus, bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oh, katakan apabila Kristus. Oh, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Katakan bersama Dia. Bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang keras katakan. Sekali lagi, yo. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Langsung kita ref apabila Kristus. Apabila
bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bersama dengan Dia, Bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Apabila Kristus lagi, apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kamu pun akan menyatakan diri. Amin, katakan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. bersama dengan Dia, Bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita duduk bagi Tuhan. Tuhan menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri. Dan kita ada dalam kemuliaan, membayangkan Tuhan waktu naik dalam kemuliaan Tuhan. Diniatin Bapak. Ya, kemuliaan yang luar biasa waktu dibangkitkan. Kita pun akan mengalami yang sama. Kita tunggu waktunya aja. Tapi kita sudah memiliki sekarang. Amin. Ya, ada yang mau bersaksi? Ada kesaksian? Ya. Oke. Ada yang mau bersaksi? Oh, Pak Fian. Alfian bersaksi, silakan. 5 menit. Lapar dah langsung. Langsung mules aku. Kaget kalau langsung ditembak. Langsung mules. Ayo. Kita menggerogi banyak pendeta. Shalom Bapak Ibu. Saya mau saksi apa ya? Nggak siap ya saudaraku. Langsung ditembak. Tapi satu hal yang mau saya katakan di sini. Dulu saya mikir gini, kalau kita pelayanan ini bentuknya harus apa saudaraku ya. Walaupun kita tadi nyanyi pertama salah-salah, tetapi saya sudah punya pandangan yang berbeda. Kalau kita ini apa itu dengan hati, maka apa yang kita lakukan di sini ini bisa mempunyai efek bagi kita. Jadi yang saya rasakan sekarang ini, saya tidak bisa berkata-kata dengan bahasa apapun, tetapi yang saya rasakan gini. Tidak tahu kenapa kalau saya baca itu ya, baca Alkitab, saya tiba-tiba, saya tidak bohong saudaraku, saya tiba-tiba saya merasa seperti saya ada di sana. Dan saat saya ada di sana, mungkin Pak shit. Tapi saya bukan perkara apa saudaraku, saya waktu baca itu saudaraku, oh iya ternyata saya merasa gini, apa yang saya lakukan dulu itu banyak salahnya. Jadi saya merasa gini, rasa yang saya rasakan itu adalah dulu saya kurang punya rasa itu. Yang sekarang saya rasakan, ya saya bingung mau ngomong apa saudaraku. Yang saya rasakan kok kepikir kayak apa ya? Mau ngomong itu bingung bahasanya. Rasa jatuh cinta kan. Seperti kayak Pak Juli sama Bu Hani misalkan. Mau ngomong I love you kan bingung ya, saudaraku ya. Waduh, saya juga sama istri saya juga waktu dulu nggak pernah pacaran, kita cuma pandang-pandangan langsung menikah saudaraku. Saya nggak mau kayak I love you. Om saya ini ya nggak terlalu suka gombal. Yang istri saya juga nggak suka digombali saudaraku. Jadi saya cuma pandang-pandangan gini, tiba-tiba menikah saudaraku lah. Jadi yang saya rasakan itu seperti itu. Saya nggak bisa merasakan ngomong sama Tuhan itu gimana, tapi saya merasakan Dia itu hadir saudaraku. Nanti saya kalau ngomong gini, saya tiba-tiba nangis saudara. Saya bingung. Saya justru berusaha mencoba menahan, karena kalau kita nangis nanti dikira gembeng saudaraku. Tapi waktu saya baca itu ya, saya dengerin lagunya
lagunya, misalkan lagunya siapa, biasanya saya itu nggak konsen sama setiap penggalan suku kata. Tetapi pada waktu kemarin saya dengerin itu, saya konsen dengan setiap penggalan suku kata. Saya tiba-tiba nangis. Nggak tahu apa yang saya rasakan, tapi saya tahu rasa itu ada gitu. Apakah asin atau kecut atau manis atau pahit, semuanya itu campur, saudaraku, campur baur. Jadi yang saya rasakan gini, saya bilang sama istri saya juga gini, saatnya ini kita ini sudah berubah. Waktu dulu kita melayani dengan cara yang lama, sukanya itu yang menyenangkan daging. Siapa di sini yang nggak suka daging? Semua pasti suka. Saya sendiri juga adalah pelakunya, saudaraku. Tetapi waktu saya melihat itu, makanya saya bilang kemarin di grup, ternyata apa yang saya inginkan sekarang tiba-tiba musnah, tiba-tiba hilang. Sekarang kalau ditanyai Pak Albion kepingin apa, saya nggak kepingin apa-apa, saudaraku. Itu loh. Kalau dulu, ya maaf bicara, kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Tetapi sekarang saya lihat waktu saya baca di suratnya Om Paulus ini. Jadi di situ saya bisa tarik garis besar bahwa semuanya ini adalah sia-sia. Dan itu waktu mengerti dengan sungguh-sungguh kata sia-sia itu, baru rasa itu muncul. Rasa itu gimana Pak Alfian? Saya bingung. Rasa itu bercampur baur membentuk suatu lukisan atau membentuk suatu nyanyian. Nyanyian bukan berarti nyanyian nada, tetapi kalau saya bisa bicara itu adalah nyanyian kehidupan. Di setiap titik, mulai dari awal saya mulai kayak style film gitu, mulai dari titik sini gitu ya, mungkin saya sudah di titik ini. Jadi saya baru lihat flashback ke belakang, oh ternyata waktu ke belakang itu rasa itu belum muncul. Rasa itu adalah rasa cinta. Ibaratnya gini, wis mau mati buat Tuhan lah. Ibaratnya kayak pasukan yang sudah nggak mikir mau ditaruh di depan apa mau ditaruh di belakang. Lah, rasa yang saya rasakan itu tidak bisa saya katakan dengan bahasa manusia. Cuma saya krosok gitu, dia ini hadir gitu, hadir dalam hidup saya. Jadi waktu saya merasakan sesuatu itu, saya mau baca Alkitab atau mau mendengarkan pujian atau nyanyi, itu kayak hidup, saudaraku. Beneran kata-katanya itu kayak menembak, kayak menembak. Jadi menembak dalam diri saya. Jadi yang saya rasakan, saya sendiri juga bingung. Pak Juli kemarin ngomong, ayo coba ngomong loh, saya ngomong apa? Saya tidak tahu apa yang saya omongkan. Saya waktu saya nulis di WA itu, saya tidak tahu apa yang saya tulis juga, saya tidak tahu, tiba-tiba keluar saja begitu aja. Tidak saya pikir, tidak saya siapkan. Mungkin dalam perkataan atau ketikan itu bisa salah, tetapi satu hal yang saya rasakan, rasa itu memasuki hidup saya. Dan waktu rasa itu memasuki hidup saya, kita sudah tidak bingung lagi dengan tatanan ibadah. Kita tidak bingung lagi dengan apa yang saya pakai, mungkin sandal gabetan apa-apa. Yang saya bingungkan itu yang di dalam ini. Waktu di dalam ini mau keluar, bisa nggak kita sama seperti Yesus? Kalau kita tidak bisa sama seperti Yesus, ya percuma kita ini melakukan semuanya ini. Ibadah yang sesungguhnya, waktu Pak Kom bilang melakukan firman Tuhan, pikiran saya yang lalu bahwa ibadah itu nyanyi-nyanyi di gereja, nyanyi-nyanyi di mana, itu mulai berubah, saudara. Ternyata kita ini sepertinya ibadah, tetapi tidak melakukan firman. Jadi yang dimaksud ibadah melakukan firman, kita sebenarnya tidak lakukan. Berpuluh-puluh tahun, mungkin sampai akhir hayat kita, mungkin kita tidak akan bisa menemukan kata ini. Tetapi saya bersyukur waktu sekarang saya bisa menemukan kata ini. Jadi menurut saya ukuran untuk ibadah bukan yang itu lagi. Sekalipun itu sudah ditanam nancap seperti pohon yang tidak bisa dicabut. Karena saya sudah mengalami melakukan seperti rejection juga, penolakan. Istri saya juga tak bilangi gitu. Dia masih kena yang lama kan, kena ajaran-ajaran dari mak engkau gitu, dari bapak pendeta yang lama. Jadi itu sudah nancap. Tetapi waktu saya menemukan itu, ada damai sejahtera yang tidak bisa saya gambarkan, yang saya bisa mengenal Allah saya ternyata ada di dalam hidup saya. Jadi rasa itulah yang saya rasakan sekarang.
Tidak bisa omong dengan kata-kata manusia, tetapi saya tahu rasa itu ada. Waktu saya nyanyi, waktu saya baca, ternyata hidup saudara. Waktu dulu baca ini lewat, nyanyi juga lewat. Kayak apa ya? Wis tidak mau tak teruskan lah, nanti nangis aku. Ya seperti itulah. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Ini yang memang kita kejar. Apa yang dirasakan oleh Alfian, saya berharap ini pun kita akan rasakan bersama ya. Jadi saya tambahkan sedikit kesaksian juga. Saya ketemu dengan teman-teman dan waktu mereka kepingin ngobrol karena ternyata mereka juga ngikuti apa yang saya posting, kemudian ada di situ argumen-argumen, ada yang nolak, ada yang terima, dan ternyata mereka mengikuti apa yang khotbah Bagom. Jadi apa yang disampaikan oleh Bagom itu mereka dengar gitu ya, mereka analisa, mereka kemudian membandingkan. Lalu dalam pertemuan kita itu ngobrol-ngobrol di celah-celah acara, mereka ngobrol. Jadi kalian ini visinya kemana sih pelayanannya? Visinya kemana? Saya bilang visinya kita ke surga. Gak ada yang kita beritakan tentang daging. Ya Anda dengar dalam khotbah-khotbah itu, apakah menyentuh daging? Gak ada, kita gak menyentuh daging. Kita menyentuh jiwa, ya. Dan kita tahu bahwa kita mempersiapkan diri kita untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Itu untuk dari yang lain. Nah, bagaimana ketemunya? Ya harus sekarang. Gak bisa kalau kita menikah telat gitu ya. Bagaimana kita memiliki kehidupan kekal? Bagaimana kita kehidupan memiliki tubuh yang baru? Ya sekarang ini kita harus masuk dalam peralihan itu. Nah, dan memang banyak yang mereka sampaikan dan mereka bilang ya setelah kita dengar ya 80% benar. Saya bilang, saya tanyakan apakah ada yang salah? Kalau ada yang salah coba disampaikan apa salahnya gitu kan. Ya mereka bilang gak ada yang salah, 80% benar, tapi yang lain kami masih menganalisa katanya. Ya silakan, gak apa-apa analisa. Nah analisanya kayak yang lain itu ya tentang Saro Borpul itu pasti analisanya mereka di sana, tapi yang lain-lain memang itu luar biasa katanya, itu nggak pernah didapat gitu ya. Nah, kemudian saudara kasih dalam Kristus Yesus, ada rekan kita dari ujung pandang itu Pak Laris Penuman, dan dia juga menjadi calon sinode, tapi dia gagal. Dia bilang sama saya, Bro John, aku tuh kepingin kalau saya jadi ketua sinode dalam pertemuan akbar, mau salah satu pembicaranya saya suruh Pak Steven. Salah satu pembicaranya Pak Steven, dia bilang itu. Kerinduan saya bilang, ya kalau sudah ada waktunya Anda di tempat itu, tapi kan Anda dalam pengurus tertentu suatu waktu. Ya, tapi Anda tahu tuh pengajaran kita akan berlawanan dengan pengajaran yang ada. Tapi ini memang real katanya, ini kenyataan yang harus diluruskan gitu ya. Ya udah, doa aja lah. Mungkin kapan atau rencana Tuhan. Kita isi mengalir aja. Kalau itu maunya Roh Kudus, saya percaya Tuhan punya jalan lah. Ya, saya punya jalan. Teman-teman kan mereka ngikuti. Tapi ada analisa mereka, ada yang nerima, ada yang enggak. Terus saya bilang sama beliau, Kak, ya itu katanya laporan itu sudah banyak yang kurang gitu ya, perpuluhan, karena di perpuluhan. Jadi sudah 35-50% sudah enggak ada punya perpuluhan gitu kan. Jadi ada yang sudah mengikuti, ada yang masih sudah mulai menolak gitu ya. Kenyataannya seperti itu. Jadi saya bilang, saya sih lebih prinsip kepada sukarela. Hati kita memberi dengan sukacita, sukarela itu lebih enak. Kita memberi karena kita mengasihi, kita memberi karena cinta, sukarela, daripada kita dengan seperti ini. Ya banyak pendeta yang ini. Ya banyak lah yang mereka bahas-bahas, kalau saya menceritakan panjang lebar gitu ya. Banyak yang mereka mendapat apa yang kita dengar kemudian saya sharing itu mereka belum banyak mengerti, termasuk menyerahkan nyawa itu juga nggak bisa, tentang kita masuk menjadi orang Israel itu juga nggak bisa gitu ya. Masih banyak mereka nggak paham, walaupun mereka udah SMTA bahkan ada yang doktor ya, tapi pengertiannya masih. Jujur kita ini luar biasa bersyukur karena Roh Kudus itu memberikan kita pengertian luar biasa, karena kita mencari Dia karena cinta, kita mencari Dia untuk kehidupan, kita mencari Dia untuk mau bertemu dengan Dia, dan Tuhan bukakan semua itu. Ya, saya berharap apa yang dirasakan oleh Pak Alfian, apa yang kita rasa, apa yang masih berrasa, semua kita rasa ya. Amin.
kita ini sudah satu ini ya, satu prinsip bersama dengan Presiden. Hidup ini kita nikmati gitu ya. Nikmatinya gini ya, di surga itu kan gak ada duka cita, gak ada lagi kesukaran. Jadi kalau di dunia ini namanya susah ya Pak Alfian ya, ya nikmati itu permainan kita gitu ya. Itu permainan yang kita harus nikmati. Ada susah, ada senang, nikmati. Surga sudah tidak ada lagi duka cita, tetapi kesenangan untuk selama-lamanya. Jadi ini untuk membantah teman-teman yang punya pergumulan. Saya jadi ketawa gitu kan. Mereka punya pergumulan ini, itu, bercerita ini. Aduh Pak, sudah Pak, hidup ini kita nikmati. Kalau surga sudah tidak ada lagi seperti itu. Kalau jiwanya kita ini yang kita cari, kalau daging kita cari pasti ngeluh ini, ngeluh itu, karena apa? Untuk memenuhi keinginan daging. Puji Tuhan, ya banyak yang saya sharing, tapi kalau saya cerita terlalu panjang lebar. Tapi yang prinsipnya saya lihat bahwa mereka mengikuti apa yang Pak Steven sampaikan, mereka dengar dan mereka menganalisa. Ada yang menerima, ada yang menolak, silakan untuk melihat, ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan ya kata Pak Arisman suatu waktu pasti saya ingin mohon karena dia masuk dalam tim pusat, walaupun tim penelitian Lode, saya kepingin untuk masukkan jadwal untuk Pak Steven bisa beri seminar gitu ya. Pak saya bilang seru Pak kalau kamu beri tim ini. Jadi soalnya betul-betul kamu tahu lah pengajaran yang kita lakukan kan itu pasti akan ini. Tapi Tuhan pasti beri hikmat untuk beliau untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan pasti. Jadi doa aja lah kalau memang itu keriduan, ya nggak masalah. Ternyata teman-teman yang dari hidupannya juga ketemu, Pak luar biasa ya, seminar yang disampaikan oleh Pak Steven, ada seperti itu ya. Kapan lagi bisa dilakukan? Itu luar biasa. Itu loh intinya dari firman yang kita dengar itu sebenarnya intinya. Jadi ya saya bilang jangan berpujian kepada Pak Steven atau kepada tim Dada. Kita hanya datang untuk memberitahukan bahwa kita harus kembali lagi kepada fokus yang kita semula adalah kekekalan, keselamatan. Itu yang kita harus beritakan ketemu teman-teman. Itu kan ya bersyukur kalau kebenaran yang disampaikan itu boleh diterima. Ada yang terima ya sudah, tapi yang bersyukur mereka yang terima ya kita berharap supaya mereka bisa menghidupi, merasakan dan mengalami seperti yang dialami oleh Pak Alfian. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya ada yang mau bersaksi? Pak Roni mau kesaksian? Udah, luar biasa hari ini Pak Roni datang ini ya. Oke, kita akan siapkan untuk mendengarkan kebenaran. Mari Kak bisa nyanyi bayang-bayang. Jadi biar ke depan bisa semua bisa mimpi pujian. Latihan. Karena Tuhan dah melihat suara, ya Tuhan dah melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Ya, oke, mari Pak. Nyanyi bermain. Tak